Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Semoga teman-teman dalam keadaan sehat dan masih bersemangat semuanya. Di pertemuan kali ini, pertemuan kedua kali ini, kita akan membahas mengenai perkembangan ergonomi, roadmap-nya di Indonesia, penelitiannya apa saja, standar-standar yang digunakan apa saja. Kita akan bahas di sini. Baik, saya akan share materi. Ya, jadi refresh kembali ya tujuan ergonomi, kita belajar ergonomi dan rekayasa faktor manusia. Itu tujuannya ya seputar ini. Yang pertama adalah comfort, ya, kenyamanan, kemudian well-being, ya, secara perilaku itu kita jadi nyaman, balik lagi ke nyaman begitu ya. Kemudian efektif, efisien, dan produktif dalam bekerja. Nah, ini semuanya nggak bisa terlepas dari aktivitas kita, ya, karena kita ngapa-ngapain pasti berhubungan sama kita hidup, manusia hidup tuh pasti berhubungan sama lingkungan sekitar gitu ya. Entah itu di dalam rumah, melakukan pekerjaan rumah, ataupun waktu study from home seperti ini, kemudian ketika bekerja begitu ya. Nanti kita akan bahas hubungannya ergonomi dengan produktivitas. Bagaimana ergonomi ini bisa menjawab masalah produktivitas. Baik, jadi justifikasi dari program-program ergonomi dan rekayasa faktor manusia itu ada 3 ini ya. Jadi yang pertama, ini adalah increase productivity. Jadi ketika lingkungannya udah ergonomis, maka produktivitas kita akan meningkat. Kemudian meningkatkan quality of work life, ya, kualitas dari pekerjaan, kehidupan sehari-hari itu jadi meningkat juga, lebih bahagia, lebih bersemangat. Kemudian mengurangi cost of non, productive time. Ya, jadi mengurangi biaya atau dari waktu-waktu yang tidak produktif. Jadi waktu yang tidak produktif kita itu juga dibayar loh ya. Jadi misalnya dalam, bekerja yang normal kan 8 jam, perhitungan penggajiannya ya untuk bekerja 8 jam itu. Padahal di dalam 8 jam itu ada aktivitas yang tidak produktif. Misalnya pas kelelahan, terus ngantuk, terus pengen ngapain dulu, menghilang dari pekerjaan itu. Nah, padahal secara, bayarannya tetap gitu ya. Jadi, dengan ergonomi, keilmuan ergonomi itu kita mengurangi yang seperti itu, cost of non productive time. Nah, jadi mungkin ini mereview kembali ya, ada 2 bahasan kalau bidang ergonomi itu ada mikro dan ada makro. Jadi mikro ini ketika dia membahas satu individu aja, ya, satu orang aja. Jadi kita misalnya membahas kelelahan satu orang, terus keluhan, keluhan dari orang ini apa, terus apalagi, pokoknya permasalahan dari satu orang ini aja. Tapi kalau yang makro, kita membahas sekumpulan orang dalam sebuah organisasi atau perusahaan. Ya, jadi yang dibahas ini organisasi kerja, bagaimana sekumpulan orang ini dia bekerja sama, apakah organisasinya itu efektif, efisien gitu, secara teamwork-nya gimana, apakah ada teamwork yang bagus antar orang-orang ini, kayak gitu. Kemudian yang dibahas lagi adalah pemilihan teknologi. Nah, ini masih ingat ya, manajemen teknologi dan inovasi, ya. Nah, itu juga sebenarnya masih berkaitan dengan ergonomi makro. Karena ketika pemilihan dengan manajemen teknologi ini otomatis kan sama, tujuannya sama untuk mencapai tujuan kita rekayasa faktor manusia tadi, merancang ergonomi tadi ya,
bisa lebih nyaman orangnya, kemudian lebih efektif, efisien, sehingga produktivitasnya meningkat. Jadi sama ya. Kemudian masalah komunikasi dan feedback. Ya, jadi intinya kalau di indikatornya ya, kalau di level individu itu dia indikatornya ya dia nyaman untuk dirinya sendiri, dia lebih bahagia, lebih semangat bekerja, udah nggak ada keluhan lagi yang awalnya bekerja tubuhnya pegel-pegel. Nah, terus diperbaiki metode kerjanya, diperbaiki alat bantunya, terus jadi semangat lagi. Nah, tapi ini fokusnya ke level individu. Nah, kalau dalam level organisasi, itu indikatornya adalah perbaikan proses bisnis. Ya, jadi kembali lagi merefer ke integrasi dengan Lean ya, misalnya Lean Manufacturing yang kita pelajari di manajemen teknologi juga, ketika menggunakan Lean Manufacturing misalnya, proses produksinya jadi semakin efektif, maka produktivitas otomatis akan meningkat. Terus orang-orangnya, kualitas hidup orang-orangnya juga akan meningkat juga. Nah, indikatornya bedanya seperti itu. Yang satu dirasakan, yang satu sifatnya personally ya, by orang per orang, yang satu secara organisasi ya, misalnya proses bisnis tadi. Baik, berikut ada standar terkait. Nah, ini. Jadi kemarin ada yang bertanya ya masalah apakah ergonomi ini dalam perancangan nanti ada standarnya atau berdasarkan preference pribadi gitu. Ternyata ada standarnya. Silakan nanti bisa dieksplor lebih dalam ya untuk standar misalnya keselamatan dan kesehatan kerja itu sudah diatur. Ada. Di Indonesia ada undang-undang ketenaga kerjaan ya. Atau di Amerika ada Occupational Safety and Health Act. Jadi ini OSHA ini. Kemudian standar recommended weight limit. Berapa berat maksimum yang bisa diangkat seseorang ya. Jadi nggak asal aja, pokoknya pekerjaan beres, satu orang ngangkat. Nah, misalnya yang sering kita temuin di pelabuhan itu, ya kuli angkut misalnya mengangkut wah bertumpuk-tumpuk berapa sak gitu ya. Apakah masih oke ya kalau misalnya orang beratnya 50 harus mengangkat 60 berarti kan lebih berat dari dirinya sendiri. Nah, itu gimana? Aman nggak? Nah, ini ada standarnya di NIOS ini, National Institute for Occupational Safety and Health. Kemudian ada standar untuk penyandang disabilities. Ya, ini untuk perancangan fasilitas publik yang dia harus memperhatikan penyandang disabilities ini, misalnya penyediaan kursi roda, terus misalnya untuk instruksi darurat pakai suara, nggak hanya tulisan, dan lain-lain itu diatur di sini. Gimana caranya biar ramah dengan penyandang disabilities. Kemudian ada standar ini perancangan stasiun kerja. Ada data antropometri. Ini ada di Human Factor and Ergonomic Society. Nah, jadi udah ada standarnya kalau misalnya bikin stasiun kerja komputer. Nanti di komputernya ada yang berdiri atau ada yang duduk gitu ya. Jadi pas musim WFH ini apa ada pengaturan ya, jadi posisi bekerja tuh nggak hanya duduk aja, karena kalau duduk aja kita paling maksimal cuman bisa berapa, 1 jam tuh udah pegel-pegel kan, jadi harus diselingi dengan berdiri juga, kayak gitu. Terus ada standarnya ILO, International Labour Organization. Ya, apa di Indonesia kayak ketenaga kerjaan tadi, itu juga ada standarnya. Terus ada ISO, ya 13180 nih. Kemudian ada yang 15 negara Eropa. Jadi banyak ya standar-standar yang di berbagai negara nih ya, Japan International Center for Occupational Safety and Health.
Permisi pengembangan ergonomik di berbagai industri. Wah, banyak sekali yang bisa mengcover bidang kajian ergonomi. Oke, jadi contoh penerapan kalau kita fokusnya ke occupational ergonomik ya, ergonomik di tempat kerja, itu bisa di sektor manufaktur, proses ya, industri pengolahan seperti itu. Ada di bidang jasa, ada di pengenalan produk baru, dan juga ergonomi di kantor. Nanti um, tools yang digunakan untuk mengevaluasi ada banyak ya. Misalnya ini untuk ergonomi di kantor ada metode RAPID, ya Risk and Performance Improvement Deployment. Terus ada metodologi dengan mengevaluasi gangguan muskuloskeletal. Muskuloskeletal tuh kayak gangguan yang berhubungan dengan tulang ya. Jadi misalnya nyeri, karena posisi kerjanya nggak pas itu menimbulkan nyeri, menimbulkan apa? Pernah ada yang temen itu yang karena terlalu banyak ngetik dan tidak ada jeda, nggak ada istirahat sama sekali karena dia terlalu rajin begitu, itu tangannya kena sindrom carpal tunnel. Ya, jadi ketika kena sindrom itu benar-benar tangannya itu udah nggak bisa dipakai lagi gitu, untuk digerakkan aja sakit sekali, sehingga makan harus disuapin, seperti itu. Ya, terus pas ujian akhirnya UTS, UAS yang saat itu ujian tulis, akhirnya diperbolehkan untuk ujian lisan. Karena ya seperti itu, dan itu kalau udah sampai yang cedera, sampai berat, misalnya yang sampai itu tadi nggak bisa dibuat apa-apa gitu ya, itu terapinya juga butuh waktu yang lumayan ya. Jadi harus terapi bolak-balik dengan terapis begitu di rumah sakit. Nah, jadi ini penerapan ergonomik di tempat kerja ini uh, penting ya, karena ketika orang sudah bekerja itu sebenarnya SDM ini adalah tanggung jawab dari perusahaan, seperti itu. Oke, kalau bicara riset-riset ya, perkembangan risetnya sekarang udah luas banget ya, ini masih berkembang ya. Sekarang berkembang juga ke arah yang Society 5.0. Bagaimana pengembangan teknologi ini didesain untuk human centered yang berfokus pada manusia. Ya, misalnya kalau di Jepang fokus pengembangan teknologinya untuk orang tua ya, karena memang mayoritas sekarang demografi di Jepang itu banyak orang tua. Misalnya teknologi-teknologi yang diciptakan tuh seperti kulkas berjalan. Ya, jadi bisa di remote, bisa jalan, apa namanya, teknologi di sekitar itu bisa datang ke kita. Ya, bahkan kita nggak perlu ngapa-ngapain, mereka udah bekerja semua untuk manusianya. Kemudian penelitian-penelitian tentang user interface. Ya, jadi misalnya ada teknologi baru nih, virtual reality, glass gitu. Nah, ini gampang nggak dipakai? Nah, ini penelitian-penelitian seperti itu juga masuk di risetnya ergonomi. Terus ada yang bikin pengembangan produk itu sebenarnya juga ada kaitannya dengan ergonomi ya. Jadi produk-produknya ini biar secara ergonomis bisa nyaman, bisa aman, itu desainnya seperti apa. Selain yang ini ya, kalau yang di slide ini adalah riset-riset yang udah lama lah. Nah, tapi sampai sekarang masih banyak juga yang riset tentang ini. Misalnya menganalisa postur kerja. Ya, jadi nanti dievaluasi orang bekerja di sektor A menjadi maintenance kapal selam yang harus
secara postur itu tangannya harus bener nyolder, aktivitas macam-macam itu dari bawah, di bawah air, dan tangannya harus ke atas terus. Nah, kayak gitu. Itu yang kebayang ya, bagaimana secara postur tuh udah uh, berat kayak gitu. Terus apalagi? Misalnya yang pernah dijadiin skripsi sama sama senior kalian itu analisa postur pengepakan air mineral. Nah, misalnya swabina. Ternyata mereka harus berdiri terus gitu. Ya, akhirnya nanti dievaluasi, nanti ada perancangan kalau untuk bekerjanya yang berdiri itu ada syaratnya, syaratnya gimana, dan untuk yang perancangan cara kerja dengan duduk itu juga ada caranya tersendiri. Ya, menyesuaikan ya pekerjaan dengan individu. Terus identify and alleviate those work stress. Nah, ini juga bagian dari ergonomi nih mengenai work stress. Apa penyebab stres kerja? Terus pembagian kerjanya, overload enggak, kayak kayak gitu. Terus ensure that human needs for safe and efficient working are met in the design of work system. Jadi ini memastikan kebutuhan manusia untuk aman dan efisien itu bertemu dalam sistem kerja, desain sistem kerja. Misalnya adalah mengatur pencahayaan. Ya, pasti beda ya pencahayaan buat belajar, terus buat di kamar mandi, atau buat ruang bedah. Nah, itu sangat beda banget berapa lux yang dibutuhkan. Kemudian AC yang nyaman itu berapa sih, noise dan sebagainya ya. Risetnya bisa bervariasi dengan melihat indikator ini. Indikator, kapan sih kita perlu untuk melakukan analisa ergonomi gitu. Nah, ini adalah beberapa indikatornya. Apa aja itu? Nah, ini. Ternyata nggak hanya orang ya yang dilihat indikatornya, nggak hanya orangnya udah mulai nggak nyaman, orangnya mulai sakit-sakitan, nggak cuman itu ya, tapi nih dilihat nih, number of reject, jumlah produk yang reject, terus operator making frequent mistake, banyak kesalahan. Nah ini high material waste, nah limbahnya kok banyak ya, ini ada yang salah nih prosesnya. Terus turnover, sering keluar masuk karyawannya. Terus banyak komplain. Terus produk outputnya jadi rendah. Wah, ini perlu dicek nih kalau outputnya rendah karena apa ya? Nanti bisa direkayasa biar kembali normal atau yang lebih baik ya produktivitasnya meningkat. Absen tinggi, kecelakaan, sering visit rumah sakit, kualitas rendah, training time panjang, butuh istirahat panjang, kelelahan, operator terbatas, kurangnya komunikasi verbal dan lain sebagainya ini ya. Request for transfer, ada permintaan untuk pindah ke pekerjaan lain. Terus nggak bisa memenuhi standar produksi. Terus sering away from workplace, sering menghilang, ghosting. Nah, ini berarti perlu untuk dianalisa secara ergonomi gitu ya. Break-nya terlalu lama. Ya, ini aktivitas-aktivitas yang ketika ada salah satu aja ini berarti perlu atensi ergonomi. Yang dianalisa apa aja? Nah, bisa macam-macam ya sesuai bahan atau sesuai bidang kajiannya yang sudah pernah kita bahas ya. Apakah masalah antropometrinya? Ya, ukuran tubuhnya, jadi alat bantunya itu nggak sesuai. Nah, itu bisa menjadi keluhan kan? Atau karena non-produktif activities, banyak aktivitas non-produktif. Misalnya apa aktivitas non-produktif ini? Kayak misalnya menunggu, terus mondar-mandir nggak jelas. Jadi
akhirnya itu wasting time dan secara energi juga akhirnya kadung keluar ya energinya dari manusia, bikin capek dan sebagainya. Kemudian analisa dan evaluasi kinerja fisik, biomekanik ya, biomekanik berkaitan sama berapa kekuatan begitu ya, berapa kekuatan manusia kalau mengangkat barang dengan tumpuan di sini gitu, aman nggak gitu. Lingkungan kerja yang pencahayaan, terus bau misalnya, terus bising, nah itu. Ataupun bisa masalah keluhan subjektif, ya. Keluhan bebas, baik dari sisi fisik ataupun dari sisi psikis gitu. Dari sejumlah bidang ini dicek apakah sudah memenuhi standar ergonomi gitu ya. Kalau iya, ya udah tinggal implementasi, kalau tidak ya harus evaluasi lagi, balik ke atas lagi. Oke, sekarang kita hubungkan dengan produktivitas. Ya, produktivitas itu kalau di Toyota W ini ya yang terkenal dengan continuous improvement-nya, dia tagline-nya continuous improvement, respect for people. Jadi ini Kaizen. Ya, bahasa Jepangnya Kaizen atau continuous improvement. Nggak pernah puas dengan apa idenya. Terus respect people, ya. Jadi karyawannya nanti ya perlu untuk dipuji gitu ya. Nggak dikasih tuntutan terus, tapi ya perlu untuk dipuji gitu. Karena sekarang semua perusahaan ini sedang berkompetisi ya. Semua perusahaan berkompetisi dan salah satu kompetisinya itu ada di biaya. Jadi kalau sebelumnya rumus yang pernah kita pelajari ya di estimasi biaya ya, ini pernah kita pelajari juga. Jadi intinya harga jual itu kan harga pokok ya, HPP, biaya produksi ditambah profit. Ya kan? Misalnya harganya 5.000. Saya pengen nambah profit 50%-nya, tambah 50%-nya 2,5. Selling price-nya 7,5 gitu. Tapi dalam sistem Toyota Way in production itu inginnya nggak ada tambahan profit tersendiri ini dengan harga yang sama, ini udah mengandung profit gitu. Nah, caranya gimana? Caranya berarti cost-nya yang ditekan gitu ya. Ada penekanan di segini gitu ya, yang awalnya tinggi terus ditekan jadi segini, jadi dengan harga yang sama profitnya lebih banyak. Ya, ini yang nanti akan dikembangkan. Ya, karena ketika organisasinya bagus gitu ya, punya strategi yang bagus, berjalan, jualannya laris, otomatis akan mempengaruhi semua ini. Men-nya pasti akan tambah seneng, ya kan, gaji meningkat, lingkungannya tambah enak, pekerjaannya juga tambah enak juga. Nah, terus bagaimana cara meningkatkan produktivitas begitu ya, atau mengurangi biaya tadi gitu ya. Kalau dalam Toyota View on ergonomic is Toyota production system itself. Jadi sistem produksinya Toyota itu dinilai udah ergonomis gitu. Ya, dengan cara gimana? Dengan cara mengurangi ini istilahnya 3M nih dalam bahasa Jepang. Ada muri atau hard or difficult work. Jadi kalau ada pekerjaan yang susah bagi operatornya, wah ini berarti perlu diperbaiki nih. Ergonomi bekerja di situ. Terus ada murah atau unaccustomed to the operation.
Jadi ada sulit untuk dioperasikan. Nah, ini berarti ada yang salah juga nih. Perlu di evaluasi ergonomi. Terus ada mudah, yang artinya unnecessary movement. Banyak gerakan-gerakan dari operator atau yang diproduksi itu yang tidak perlu gitu ya. Ternyata ya itu perlu dianalisa. Misalnya apakah pekerjaannya itu ada yang nggak efektif karena muter-muter dari sini ke sini ke sini ke sini ke sini ke sini. Nah, harusnya ini bisa di desain lagi gimana caranya biar efektif dan efisien. Nah, ketika workplace-nya itu udah oke semuanya, ini nanti otomatis yang di bawah ini SDM-nya akan ikut gembira. Oke. Ya, ini mempengaruhi produktivitas ini mempengaruhi kompetisi ya dalam perusahaan yang sekarang eranya inovasi, harus inovasi di bidang apa? Kecepatan pengiriman, kualitas, dan lain-lain. Ya di dalamnya harus dibenerin dulu, seperti itu. Oke, ini kita lanjutkan ke produktivitas ya sekarang. Produktivitas dalam sistem produksi. Jadi kalau sistem produksi ini kan mengolah input diproses, kemudian menjadi output. Outputnya bisa finish good products ya, bisa produk akhir, bisa jasa, ya contohnya jasa laundry, yang ini jasa nih yang tidak memproduksi sesuatu barang ya. Terus ada waste atau defect, ada waste itu yang harus dibuang, defect itu ya di antara proses produksi itu biasanya ada defectnya. Nah, ini yang waste ini yang nanti akan kita eliminasi. Oke, ini adalah kriteria untuk menilai performance apa aja sih gitu. Kalau secara fisik misalnya mengenai efisiensi, material utilitas material. Terus misalnya secara ekonomik tuh dari sisi harga-harganya gitu ya dan lain sebagainya ini bisa dicek lagi nanti. Oke, intinya ini sekarang ke productivity. Productivity itu adalah output per unit of labor and measure total output divided by hours of labor employed to produce that output. Ya, productivity itu artinya intinya outputnya gimana. Kalau outputnya itu oke dibandingkan dengan input yang ada, berarti ini oke nih. Ini langsung gambarnya ini ya. Inputnya konstan, tapi outputnya kok bisa naik ya? Nah, ini berarti sudah ada improvement di dalam sini. Atau inputnya berkurang, tapi outputnya kok bisa konstan ya? Nah, ini berarti ada improvement. Ya, atau bahkan inputnya kurang, outputnya malah naik. Wah, pasti ini ada improvement, inovasi yang dilakukan. Oke, ini pengukuran produktivitas itu gimana? Biasanya kita mengukur output ya, output per input gitu. Jadi misalnya outputnya jam kerja gitu misalnya. Jadi misalnya bekerja 8 jam kerja menghasilkan tas sebanyak 80 begitu. Berarti 8 jam dibagi dengan 80. Seperti itu. Ya, gimana cara meningkatkan produktivitas gitu ya. Ya, salah satu yang bisa dilakukan adalah mengurangi lead time produksinya gitu. Jadi misalnya dalam satu aktivitas produksi itu waktunya ini dari sini sampai sini 1 jam misalnya. Terus kita lihat dalam
moving, setup, working, buffer, ini yang non value added activity yang mana? Yang value added activity yang mana? Nah, cuman working aja kan yang value sebenarnya. Moving ini jelas-jelas udah nggak ini ya, nggak. Jadi kalau ngomong aktivitas produksi itu yang mengubah input menjadi output. Ya, jadi kalau bergerak-gerak aja kan nggak ada yang berubah kan. Setup, buffer itu yang menunggu. Wah, ini bikin stres ini kalau terjadi di laptop kita ya. Nah, intinya nanti di eh, diperpendek waktunya ya, sehingga apa yang bisa diparalelkan terus waktunya diringkas seperti itu. Oke. Strategi peningkatan produktivitas bisa dari sisi teknologinya, dari sisi manusianya. Ya, jadi ada beberapa strategi nanti yang bisa dilakukan untuk meningkatkan produktivitas bekerja gitu. Oke, jadi intinya ada ya kaitannya ya produktivitas berarti ketika produktivitas tenaga kerja itu turun, pasti ada yang salah nih. Berarti perlu dilakukan evaluasi. Apanya yang salah? Kita cek dulu semua faktor. Apakah karena alat bantu di sekitarnya atau karena apa nih? Karena kebiasaan misalnya begadang akhirnya kurang tidur, akhirnya produktivitasnya rendah, di kantor ngantuk, terus apa lagi, psikologis misalnya. Secara psikologis nggak baik, orang ini nggak baik secara psikologis, produktivitasnya bisa turun juga. Nah ini dalam negara ASEAN nih ya, yang paling tinggi produktivitasnya itu adalah Malaysia. Indonesia di mana? Indonesia nomor 2 ya, di atasnya Vietnam, nomor 2 dari bawah. Nah, ini berarti masih banyak peluang biar karyawan atau orang Indonesia itu produktivitasnya bisa meningkat gitu. Oke, jadi kesimpulannya dengan pendekatan ergonomi dan rekayasa faktor manusia, kita dapat berkontribusi positif pada permasalahan ini ya. Ketika produktivitas rendah, ketika ada kecelakaan, ada bottleneck, ada rework, ada absen dari karyawan, sering keluar masuk atau turnover, terus masalah lembur, sistem produksinya eh, nggak kurang gitu ya. Kemudian keluhan pekerja. Oke, ini nanti akan kita bahas ya tentang metode-metodenya gitu. Eh, ini contoh-contohnya aja, misalnya ada method study, ada work measurement, ada work sampling. Ya, terus di K3 ini ada analisa atau diidentifikasi dulu kondisi kerja, terus nanti analisa resiko kecelakaan dan lain-lain. Ini metode-metodenya ada banyak yang bisa dipakai. Ini ada beberapa area of opportunity for productivity improvement. Nih kalau pengen ada program peningkatan produktivitas, apa aja yang perlu ditingkatkan? Nah ini bisa dicek nih. Apakah karyawannya atau capital productivity-nya atau produksinya atau organisasinya atau sales marketnya atau produknya. Nah nanti ada bahasan-bahasanya ya di yang sebelah kiri ini. Nanti bisa dibaca-baca lagi. Oke, mungkin itu ini sebagai penutup ya perkembangan ergonomi di Indonesia. Ini udah sangat settle organisasinya ya. Tiap tahun kita juga mengirimkan mahasiswa untuk bisa mengikuti camp ya, camp ergonomi, ergo camp.
Di sini nanti akan ketemu dengan berbagai bidang seperti itu. Eee, membernya Perhimpunan Ergonomi Indonesia ini otomatis akan menjadi membernya IEA, ya, International Ergonomic Association. Jadi otomatis secara internasional juga terdaftar. Oke, kalau secara roadmap mungkin itu ya bisa karena bisa sangat dikembangkan. Misalnya sekarang safety and health, better environment, reduction reduction reject, reject cost, increase profit. Nah, siapa tahu nanti akan berkembang lagi ke yang sifatnya teknologi ya, sangat sangat ini ya, banyak sekali penerapan ergonomi dan kaitannya sama produktivitas. Oke, mungkin itu untuk materi yang bisa kita sampaikan siang hari ini. Kita lanjutkan di pertemuan selanjutnya ya, ataupun nanti di kelas. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Kita cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.